Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lestari Sundaya, CGP Angkatan 9, berasal dari Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam demonstrasi kontekstual modul 1.1. Pendidikan pada zaman kolonial bersifat diskriminatif, bertujuan untuk memperlancar usaha mereka, ditujukan kepada para pembantu, dan hanya diperuntukkan untuk calon pegawai. Pendidikan pada zaman kolonial, rakyat hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan dibedakan atas 3. Pertama, anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis. Menurut aliran negatif, berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya. Dan menurut convergent teori, mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ki Hajar juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses penebalan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sementara kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman, isi dan irama. Maksudnya muatan atau konteks pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpusat pada murid, di mana murid akan dikembangkan secara utuh oleh pendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan pada konteks sosial budaya yang ada. Manusia merdeka adalah manusia yang tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bergantung kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri dan untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan juga alamnya. Berikut adalah strategi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pembelajaran yang berpusat pada murid.
Guru hanya fasilitator, murid diberikan kebebasan untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan, dan juga murid mengekspresikan diri melalui presentasi kelompok. Kegiatan penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan tahfidz dan juga pembiasaan sholat duha. Kegiatan peningkatan keterampilan melalui kegiatan keputrian. Kegiatan entrepreneurship. Kegiatan P5 di sekolah. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.